Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, pagi ini kalian ceria, kalian semangat. Hebat sekali anak-anak ibu ya. Ya nak, hari ini siapa tadi yang berangkatnya paling awal, paling pagi? Wahyu ya? Oke Wahyu ya. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin cerdas, jangan malas. Kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin cerdas, mari kita belajar dan berdoa. Dipimpin Wahyu. Semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan belajar kita hari ini. Dan apa ilmu yang kalian dapat nanti bisa bermanfaat untuk kita ya. Oke? Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada atau tidak? Sepertinya boleh semuanya hadir ya anak-anak ya? Iya, alhamdulillah. Ya bagus ya nak, semuanya hadir. Kemudian coba lihat bajunya sudah rapi atau belum? Iya sudah rapi. Kelas kita coba dilihat di bawahnya, di lantainya bersih atau enggak, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah diambil dulu nak. Ada atau tidak? Tidak ada ya. Oh bagus sekali. Siapa yang pikir hari ini? Dafa, Firman, Zawad, dan Anissa. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, karena mereka hari ini kelas kita menjadi bersih. Itu menunjukkan mereka memiliki rasa apa nak? Ya, tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Membawa alat-alat tulis, buku bawa semua kan? Iya, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional agar dapat menanamkan rasa nasionalis dalam diri kita ya nak ya. Siapa yang mau memimpinnya? Ayo Nadia, ke depan Nadia. Yang lainnya berdiri dong. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
silakan duduk. Anak-anak silakan duduk kembali. Iya. Ada yang tahu, Nak, kenapa kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai pelajaran? Nasionalisme ya. Ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita, untuk menanamkan rasa cinta tanah air terhadap negara kita, negara Indonesia, ya. Baiklah, Ibu ada suatu bacaan di depan, Ibu sudah tayangkan di PowerPoint depan ini. Silahkan anak-anak baca, kemudian kalau sudah anak-anak baca, anak-anak telaah ya, apa isi dari cerita tersebut dan apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut ya. Silahkan dibaca ya. Jika sudah selesai yang bagian ini, boleh bilang ya, Nak ya. Sudah ya. Oke, lanjutannya. Sudah ya? Nah, ini yang terakhir. Sudah selesai semuanya? Yuk, siapa yang bisa memberikan tanggapan atau menyampaikan apa isi dari cerita yang telah kalian baca tadi, Nak? Judulnya tadi apa, Nak? Judulnya Asal Usul Nama Pangkalan Panji. Pangkalan Panji itu adalah nama tempat, nama desa di Kecamatan Banyuasin 3. Siapa tokohnya? Panji ya. Panji di situ gimana, Nak? Orangnya, Nak, baik atau jahat atau bagaimana? Ya, orangnya baik. Ketika berada di hutan bersama kakaknya, dia senang apa, Nak? Belajar silat ya oleh kakeknya. Kemudian dia memiliki hati yang penyayang karena dia sangat sayang dengan kakeknya, dia begitu menyayangi. Nah, karena kakeknya sudah semakin tua, maka sang kakek pun sakit-sakitan dan dia berpesan kepada Panji untuk menggunakan ilmu yang telah diajarkan kakeknya dengan sebaik mungkin. Tidak boleh disalahgunakan. Tahu nggak disalahgunakan itu apa? Apa kalau tahu? Iya, tidak melakukan kejahatan. Betul, Yasmin. Ada lagi, tidak disalahgunakan itu apa? Iya, tidak melakukan kejahatan, digunakan untuk kebaikan ya, Nak ya. Ketika kakaknya sudah meninggal, dia kemana? Ke kota. Ternyata di kota itu banyak sekali orang jahat, kejahatan, perampokan, pencurian. Di sini Panji ngapain tadi? Memberantas kejahatan itu, menggunakan itu tadi ilmu bela dirinya. Nah, karena dia sering memberantas kejahatan, diketahuilah oleh sang raja. Kemudian oleh raja diberikan hadiah menjadi panglima perang dan dinikahkan putrinya. Pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, anak-anak? Yuk, Yasmin. Panji yang bela diri, yang punya ilmu bela diri. Ya, kemudian yang dia memberantas kejahatan di kota. Iya, memberantas kejahatan di kota. Ada lagi, Nak, selain Yasmin? Kakeknya mengajarkan untuk disiplin dan tidak sombong. Panji disiplin dan tidak sombong. Ada lagi? Atau tidak menyalahgunakan kekuatan. Ya, tidak menyalahgunakan kekuatan. Bagus. Ayo, ada lagi? Ada yang bisa merangkumnya? Dari Yasmin tadi, kemudian Gusti dan Dava, ada yang bisa merangkumnya? Oke, Firman. Ya, betul. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu ya untuk kita ya. Tepuk tangan dulu.
Hebat sekali ya, kalian bisa menyimpulkan pesan apa yang terkandung dalam ini. Jadi nak, intinya adalah gunakan ilmu yang kita punya itu untuk kebaikan. Jangan disalahgunakan. Kalau kita menjadi orang yang berilmu, menggunakan ilmu kita untuk kebaikan, insya Allah jalan hidup kita pun akan menuju kebaikan ya. Seperti Panji tadi, di akhir hidupnya bahagia atau tidak? Bahagia. Mau tidak hidupnya nanti bahagia? Jadi orang yang bermanfaat mau atau tidak? Iya, oke ya anak ya. Ini hanya untuk sekedar menambah wawasan kalian supaya kalian gemar membaca. Ibu harap di sini anak-anak harus sering membaca supaya anak-anak ibu bisa lebih mudah ketika menemukan inti dari yang kamu baca ya, atau isi yang kamu baca. Yuk, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. Oke, ya di sini siapa yang tangannya pernah terluka? Teriris pisau, silet. Banyak ya? Ya. Di sini. Apa yang terjadi ketika kamu terluka, nak? Darahnya mengalir keluar darah ya. Mengapa darah tersebut bisa mengalir? Karena terluka. Karena satu-satu nak, kalau menjawab pertanyaan itu tunjuk tangan dulu, baru menjawab. Ketika ibu dipersilakan menjawab, gitu ya. Yuk, siapa dulu? Kulit baginya terlihat. Yasmin? Karena di tubuh kita ada jantung. Ada lagi kenapa darah bisa mengalir? Tadi Dawa menyebutkan di daging atau otot ya, kita udah belajar otot ya. Otot itu dia melindungi pembuluh darah kan. Pembuluh darah itu tempatnya apa? Tempatnya darah. Nah di sini siapa yang mengalirkan darah tadi? Dijawab oleh Yasmin. Ya, jantung yang memompa darah kita sehingga darah kita mengalir terus. Darah kita berhenti mengalir atau tidak, nak? Tidak. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Pada subtema 1, peredaran darahku sehat di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini dan juga besok ya. Jadi diharapkan nanti dengan anak-anak mengamati video animasi peredaran darah, anak-anak ibu mampu menyebutkan organ peredaran darah dengan tepat. Kemudian dengan mengamati video animasi peredaran darah, anak-anak ibu nanti mampu menjelaskan fungsi organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Kemudian dengan mengamati video animasi peredaran darah, anak-anak ibu nanti mampu mengurutkan sistem peredaran darah pada manusia dengan tepat. Kemudian nanti setelah itu anak-anak akan membuat model sistem peredaran darah sehingga anak-anak nanti mampu membandingkan proses peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil dengan benar. Kemudian anak-anak nanti akan menonton tayangan video tentang ciri-ciri pantun ya, sehingga anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri pantun dengan tepat, kemudian dapat menganalisis pantun dan dapat menelaah isi yang terkandung di dalam pantun tersebut. Kemudian melalui tayangan video, anak-anak nanti akan mampu membuat pantun dengan tema peredaran darah. Kemudian nanti anak-anak akan menyajikan pantun tersebut dengan menampilkannya ke depan, mempraktekkan membaca pantun ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan di sini? Tidak. Jadi pada hari ini di pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar menggali apa itu ciri-ciri pantun, kemudian menemukan isi dari pantun, kalian membuat pantun ya, kemudian menyajikannya ke depan dengan membacakan pantun tersebut dengan intonasi dan lafal yang tepat.
Nah, setelah itu nanti kita akan merencanakan proyek apa yang akan kita buat supaya kamu nanti bisa lebih memahami tentang sistem peredaran darah. Mari kita tonton video ini ya. Bebekku berbaris rapi, juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Halo adik-adik, kalian sudah melihat Adul membaca pantun tadi. Apa kalian pernah membuat pantun? Pantun itu ada cirinya loh. Yuk kita cari tahu. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Ciri-ciri pantun yaitu: 1. Tiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 5. Bersajak A, B, A, B. Nah, pantun Jaki udah oke nih, cakep. Jaki, aduh, coba dengar nih pantunku. Angin berhembus sangatlah kuat, hingga lampu obor pun berkedap. Sungguh senangnya jantungku sehat, peredaran darah jadi lancar. Tadi anak-anak sudah menyimak tentang ciri-ciri pantun. Apa saja nak ciri-ciri pantun tadi? Yang pertama, bersajak A, B, A, B. Ini ya nak ya. Ini namanya, ini pi. Ini I juga ya. Ini I. Sama-sama A. A. Kemudian ini at. Ini at, sama-sama at. Jadi BB. Itu yang namanya saja AB, AB. Kemudian apalagi? Iya, ada berapa baris? Iya, ada 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini namanya satu apa nak? Betul, 1 bait. Kemudian dalam 1 baris ini ada berapa kata tadi? Iya, 8 sampai 12 suku kata. Nah, dari pantun ini juga tadi dikatakan 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut isi pantun. Jadi kalau begitu isi pantun ini apa? Ini ya, isi pantunnya kan adalah ini. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Dari isi pantun ini kita bisa mengambil pesannya yang terkandung bahwasanya dengan menggerakkan tangan dan kaki bisa membuat otot jantung kita kuat dan sehat. Itu pesannya. Cara membuat pantun. Sekarang perhatikan video di depan ya anak-anak ya. Yang pertama kita siapkan tema dan jenis pantun. Tema adalah berupa pendidikan, tema kesehatan, tema lingkungan, tema agama, dan lain-lain. Sedangkan jenis pantun dapat berupa pantun nasihat, pantun cemara, pantun teka-teki maupun pantun hiasan. Langkah yang kedua, kita membuat baris ketiga dan keempat terlebih dahulu. Ingat bahwa 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Langkah yang ketiga, kita analisis mengenai akhir kata baris ketiga dan keempat.
Kemudian kita menentukan kata yang berakhiran sama. Kata tersebut akan kita gunakan untuk membuat kalimat yang kita gunakan untuk baris pertama dan kedua. Yuk kita berlatih membuat pantun. Pantun pertama yang kita lakukan adalah menentukan tema dan jenis pantun. Misalnya kita akan membuat pantun bertema interaksi sosial dan jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Kemudian langkah berikutnya kita membuat kalimat untuk baris ketiga dan keempat atau isi pantun yang berisi nasihat tentang interaksi sosial. Sebagai contoh baris ketiga, kita membuat kalimat ayo kita bergotong royong yang memiliki suku kata sebanyak 9. Kemudian pada baris keempat, kita membuat kalimat lanjutan untuk baris ketiga. Misalnya, kerja bersama cepat selesai yang jumlah suku katanya ada 10. Kalimat baris ketiga dan keempat memiliki suku kata di antara 8 sampai 15 sehingga memenuhi syarat pantun. Selanjutnya kita analisis baris ketiga. Baris ketiga berakhiran bunyi om, maka baris pertama juga harus berakhiran dengan bunyi om supaya bersaja AB AB. Kemudian kita cari kata yang berakhiran dengan bunyi om. Misalnya ada kata gedondong, gong, doyong, dan lain-lain. Kita pilih kata gedondong sebagai contohnya. Selanjutnya kita buat kalimat pengantar yang berakhiran dengan kata gedondong dan memiliki suku kata berjumlah 8 sampai 12. Kita gunakan kalimat tersebut untuk baris pertama. Misalnya, ke pasar membeli gedondong yang jumlah suku katanya ada 9. Selanjutnya kita analisis baris keempat. Baris keempat berakhiran dengan bunyi A. Maka baris kedua juga harus berakhiran dengan bunyi A. Kemudian kita cari kata yang berakhiran bunyi A. Misalnya ada kata dewai, pantai, santai, dan lain-lain. Sebagai contoh kita pilih kata santai. Lalu kita buat kalimat lanjutan yang berakhiran dengan kata santai dan memiliki suku kata berjumlah 8 sampai 12. Lalu kita gunakan kalimat tersebut untuk baris kedua. Misalnya, nanti dimakan saat santai. Nah, ini dari video tadi, Nak, kita diajarkan untuk membuat pantun ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan tadi? Pertama, menentukan jenis pantun yang akan kita buat ya. Kalau yang ini kita membuat pantun apa hari ini? Nasihat. Kemudian setelah itu apa yang kita tentukan dulu tadi, Nak? Sampiran dulu apa isi dulu? Betul, isi dulu kita tentukan. Kemudian kita lihat isinya itu harus 8 sampai 12 suku kata, ya kan? Setelah itu dilihat ini. Ya, bunyi akhirnya apa? Di situ ong sama ai. Nah, setelah kita dapat isinya apa, kita membuat bagian sampiran. Betul ya, kita mau bagian sampiran. Nah, di bagian sampiran ini berarti bunyinya harus sama dengan isi tadi ya. Ada ong dan juga ai. Sama tidak? Ya, inilah yang dikatakan saja ABAB. Untuk membuat pantun ada yang ditanyakan anak-anak ibu? Ada atau tidak yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saatnya kita berdiskusi. Di kegiatan berdiskusi ini nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok. Ini sudah ibu bagi kelompok-kelompoknya. Nah, anak-anak ibu nanti ketika membagi kelompok, ibu harapkan jangan ada yang saling ribut. Angkat mejanya, lakukan dengan baik, kemudian kerjasama ya. Silakan Nak, berkelompok dan membentuk kelompoknya ya. Sudah semua bergabung dengan kelompoknya? Sudah ya, kita kumpul jadi 5 kelompok tadi. Kelompok
Kemudian kelompok hijau mana hijau? Hijau di situ ya. Ini nak tolong kasihkan kelompok hijau. Ini kelompok apa? Ungu. Ini kelompok kuning. Dan ini kelompok merah. Nah, ini ya nak ya. Kita sudah berbagi menjadi 5 kelompok. Halo. Hai, hai, hai. Masih semangat anak-anak ibu? Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Ya, di sini kita akan bekerja dalam kelompok. Ibu akan membagikan setiap kelompok LKPD. Nanti anak-anak akan membuat pantun ya. Ingat pesan ibu tadi, dalam belajar kelompok, kegiatan berkelompok semuanya harus bekerja, harus kerja sama ya nak ya. Jangan ada yang satu bekerja, yang lainnya hanya menonton. Oke? Silakan ditulis nama kelompoknya, nama kelompoknya di sini. Ini kuning, tulis kelompok kuning. Ya, ini nama kelompoknya kelompok apa? Ungu, tulis ungu. Diambil. Anak silakan membuat pantun tentang tema peredaran darah. Kalian tuliskan di LKPD. Silakan berdiskusi jika ada kesulitan. Panggil ibu ya. Kalau misalnya sudah selesai, nah kita pindahkan ke kertas yang ini. Ya, nanti setelah dipindah kalian bacakan ke depan. Setelah dibacakan, kalau memang sudah betul pantunnya, kita tempelkan ke karya kita. Oke, anak-anak ibu? Bisa dipahami? Oke, silakan berdiskusi untuk membuat pantunnya ya. Ingin membuat pantun yang seperti apa? Silahkan anak-anak. Perwakilan setiap kelompok nanti maju ke depan bacakan pantun ya. Kan anak-anak? Ada yang kesulitan enggak? Enggak ada ya. Yang sudah selesai silakan anak-anak tentukan temannya siapa yang mau nanti membacakan pantunnya ke depan ya nak ya, karena selama kegiatan pembelajaran ini ibu akan menilai sikap kalian ketika bekerja kelompok, kerja sama kalian, kemudian hasilnya nanti bagaimana ibu itu pun juga akan ibu nilai ya. Sudah selesai semuanya? Kelompok mana dulu yang ingin membacakan? Kelompok merah. Ayo kelompok merah. Ya. Pagi hari memetik mangga, sorenya memetik alpukat. Janganlah lupa berolahraga, jantung sehat, tubuh pun kuat. Ya, beri tepuk tangan. Sudah betul atau belum nak pantun yang dibuat Fadil, kelompok merah? Sudah benar? Ya, benar ya. Sudah benar. Ibu lihat dulu. Ya, sudah betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok merah.
Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok hijau, bagus kelompok hijau. Pagi-pagi makan ketupat, dimakan bersama anak-anak. Kalau ingin jantungmu sehat, jangan makan makanan berlemak. Coba Ibu lihat dulu. Sudah betul atau belum nak yang dibuat oleh kelompok hijau? Sudah. Ya, beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok biru. Ayo kelompok biru. Tangannya boleh digerakkan. Di sana kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini jantungku karena rajin berolahraga. Ya betul, nak. Betul. Ya, tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok kuning. Ayo Alvin. Ada abang jualan cilok, rasanya gurih, bentuknya bulat. Ayo hindari yang namanya rokok, badan bugar, jantung pun sehat. Ya betul ya. Punya kelompok Alvin, kelompok kuning sudah betul atau belum nak? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok kuning. Selanjutnya kelompok ungu. Jalan-jalan ke Makassar, bawakan hadiah jika sempat. Jika ingin darah lancar, makanlah makanan yang sehat. Ya, sudah betul juga yang dibuat oleh kelompok ungu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok ungu. Ya, semua kelompok sudah tampil dan semua pantunnya sudah betul ya. Silahkan anak-anak tempelkan ke karya kita. Ayo nak. Ya. Ya, sudah jadi nak ya, karya kita hari ini adalah tentang pantun. Ya nak, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wow, pantun kita hari ini sudah jadi. Yuk kita tepuk wow dulu. Ya, gini ya, Ibu ajarin ya. Kasih www, kasih o, kasih www, kasih. Yuk, 1, 2, 3. Kasih www, kasih o, kasih www, kasih wow. Wow sekali pantun yang kalian buat. Oke anak-anak ibu, masih semangat ya? Masih ya? Ya sekarang anak-anak ibu sudah membuat pantun dan membacakan pantun. Kita tadi membuat pantun tentang apa nak? Ya tentang jantung, tentang peredaran darah. Lihat nak, ibu punya gambar di depan. Gambar apa ya ini ya? Jantung. Ini apa namanya? Ada yang tahu enggak? Ada merah, ada biru. Kemudian ini, tahu enggak ini apa nak? Ini isi dari ini tadi, ini darahnya. Ya, iya ini pembuluh darahnya. Ini isinya adalah darah kita. Ada jantung, kemudian pembuluh darah. Ini darahnya. Jadi kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah, di mana organ yang berperannya itu jantung, terus pembuluh darah dan paru-paru nanti ya. Nah, silahkan anak-anak. Anak-anak sebelumnya udah tahu belum nak fungsi jantung itu apa? Ya, untuk memompa darah. Kalau fungsi pembuluh darah?
Untuk mengalirkan darah. Betul sekali. Berarti anak-anak ibu tadi udah baca bahan aja yang udah ibu bagikan lewat WhatsApp ya? Sudah dibaca semuanya kan? Betul. Kita simak video yang akan ibu bagi. Perhatikan dengan baik ya nak. Kalau perlu kalian catat info penting yang ada dalam video ini. Ya, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepala tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa. Sebelum ke cara kerja jantung tadi, jantung ada berapa ruang, Nak? 4. Coba tunjuk tangan dong, tadi kan peraturannya seperti itu. Oke, Dava. Kiri, Ya. kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul ya. Ingat-ingat ya anak, ada ini tadi katup ya namanya. Oke, ibu lanjutkan. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri.
Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Dari video tadi itu, ya nak ya, bahwasanya peredaran darah itu selalu mengalir ya nak ya. Tadi ada ruang jantung yang namanya bilik dan juga serambi. Serambi tadi berfungsi untuk menerima darah dan bilik berfungsi untuk memompa darah. Nah, dari keempat ruang itu dibantulah oleh yang namanya pembuluh darah untuk mengalirkan darah tadi. Sudah bisa atau belum anak-anak untuk menjelaskan cara kerja sistem peredaran darah kita? Belum. Kalau belum, mari kita membuat suatu produk atau proyek supaya kalian bisa lebih memahami mengenai peredaran darah kita ya nak ya. Kira-kira silakan anak buka LKPD kalian pada halaman pertama dulu, kedua setelah pantun tadi LKPD kedua. Nah di situ ada gambar yang namanya sistem peredaran darah ya nak ya. Jadi nah, dari video tadi itu dijelaskan sistem peredaran darahnya. Ternyata sistem peredaran darah itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil ya. Jadi sistem peredaran darah kita terbagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Apa tadi? Dan ya, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.
Nah, di sini melalui produk ini diharapkan nanti kalian bisa membedakan bagaimana sistem cara kerja peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Silakan buka di LKPD selanjutnya. Di LKPD selanjutnya itu kita akan membuat suatu kegiatan percobaan dengan membuat produk ya Nak ya. Jadi nanti tiap kelompok akan mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat suatu produk. Tadi produk apa yang ingin kita buat Nak? Produk apa yang ingin kita buat tadi? Namanya dibaca di tujuan percobaan ini. Yuk Rehan, baca. Apa Firman? Membuat model sederhana sistem peredaran darah manusia. Ya, membuat model sistem peredaran darah manusia. Kira-kira dari itu di LKPD itu sudah Ibu tuliskan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan di sini sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belum? Sudah? Ya. Anak-anak sudah membaca alat dan bahan yang diperlukan itu sudah betul atau belum Nak kira-kira untuk membuat model sederhana sistem peredaran darah? Sudah tepat ya? Untuk langkah-langkah kerjanya apa kalian sudah bisa? Iya Nisa? Ya, bagaimana cara membuat sistem peredaran darahnya? Di sini sudah ada di prosedur kerjanya. Coba kalian baca lagi prosedur kerjanya itu kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Ya, Yasmin. Gimana Yasmin? Bagaimana kalau melubangi botolnya di rumah saja, Bu? Jadi besok kami membawa botolnya. Oh begitu. Kata Yasmin memberikan saran bagaimana kalau melubangi botolnya dari rumah saja ya, supaya lebih memudahkan. Jadi besok kalian tidak perlu membawa lilin dan juga di situ paku ya. Jadi langsung nanti anak-anak melubangi botolnya di rumah. Bagaimana, setuju atau tidak? Setuju. Bagus ya. Setuju. Ada lagi anak-anak yang ingin memberikan saran untuk langkah kerjanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut lagi ke ini Nak. Buka halaman selanjutnya. Nah, menyusun jadwal kegiatan. Di menyusun jadwal kegiatan ini, silahkan anak-anak bersama Ibu menentukan waktu untuk persiapan alat dan bahan besok. Berapa menit Nak untuk persiapannya? Kira-kira 5 menit cukup? Cukup. Ya, jadi besok kita mempersiapkan alat bahannya sampai di meja 5 menit itu cukup ya, semuanya harus sudah lengkap, harus sudah siap. Kemudian untuk membuatnya berapa menit yang kita butuhkan? 30 menit. Oke, bagaimana kata Firman 30 menit, setuju atau enggak? Bagus sekali. Kemudian kita sudah membuat proyeknya, sudah jadi kita presentasikan besok. Berapa menit waktu untuk presentasi? 10 menit. Setuju enggak? Oke. Kemudian setelah kita membuat laporannya, kemudian kita menampilkan karyanya. Setiap kelompok nanti menampilkan karya berapa menit? 5 menit. Ya, Ibu beri waktu nanti kita 5 menit setiap kelompok untuk menampilkan karyanya ya. Nanti di penampilan karya itu nanti anak-anak menjelaskan apa sih cara kerja peredaran darah besar dan perbedaannya juga dengan peredaran darah kecil gimana. Nah, nanti sambil menjelaskan itu, nanti di dalam kelompok itu kalian ada yang memperagakannya. Jadi sambil memperagakan, anak-anak juga menjelaskan. Misalnya di kelompok kuning, nanti yang menjelaskan si Firman. Nanti yang memperagakannya Aisyah sama Naura. Yang lainnya membantu, misalnya membantu memegangi atau bagaimana gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi Ibu harap
Mulai nanti pulang dari sekolah, anak-anak membawa alat dan bahan yang akan digunakan besok ya. Iya, sebelumnya coba siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tadi untuk proyek kita besok? Siapa yang mau? Oke, Fadil, silakan Fadil. Ya. Ya, silakan. Teman-teman, Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi untuk proyek yang akan kita buat pada pertemuan besok. Buat model sederhana sistem peredaran darah manusia. B. Alat dan bahan: kardus 1 buah, botol kemasan aqua 7 buah, selang akuarium 4 meter, pewarna makanan warna merah 1 buah, gunting 1 buah. Prosedur kerja: hidupkan lilin, lubangi tutup dan permukaan botol menggunakan paku yang sudah dipanaskan dengan api. Ambil selang dan masukkan ke dalam 6 buah botol yang sudah dilubangi. Setelah selang dimasukkan ke semua botol-botol, lalu tempelkan botol-botol tersebut di kardus. Waktu penyelesaian proyek: jadwal yang disepakati, tanggal penyelesaian proyek 1 November 2022. Persiapan alat dan bahan: membuat laporan 10 menit, penampilan karya presentasi 5 menit. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah setuju dengan yang telah kita diskusikan tadi, Nak? Setuju. Silakan duduk Fadil, beri tepuk tangan untuk Fadil. Oke, nah itu tadi ya, kita setuju ya, sepakat besok kita akan membuat model sederhana sistem peredaran darah. Oh iya, kemudian untuk melubanginya tadi, Ibu harapkan anak-anak didampingi oleh orang tua ya, jangan sendirian. Kan ada yang ditanyakan? Iya. Jadi untuk besok anak-anak silakan membawa alat dan bahan yang telah kita persiapkan ya. Hari ini kita persiapkan alat dan bahannya, besok dibawa. Untuk yang belum ada nanti bakal lengkapi untuk alat dan bahan besok. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada hari ini, Nak? Kita tadi sudah belajar apa saja? Peredaran darah. Apa saja itu? Ya, pantun. Untuk pantun tadi, apa ciri-cirinya?
pantun dan peredaran apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Pantun buat pantun tadi. Terus apa yang belum kamu paham? Tentang peredaran darah. Apanya yang belum paham? Peredaran darahnya. Ya, sistem peredaran darahnya, cara kerjanya yang belum paham ya. Makanya dari itu, besok kita akan membuat produk supaya kalian lebih paham. Adakah saran terhadap kegiatan kita hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita bernyanyi dulu. Nyanyi bareng-bareng ya. Gundul, gundul, pacul, yunggi, yunggi, wapupun, gembelengan, wakulim, pangsedane, dadi salatan, wakulim, pangsedane, dadi salatan. Ini tadi lagu Gundul-Gundul. Tahu nggak itu dari mana lagunya? Iya, dari Jawa. Jawa bagian? Iya, betul Firman. Dari Jawa Tengah. Ini ada loh maknanya. Ada yang tahu nggak maknanya lagu ini apa, Nak? Ini diibaratkan itu seorang pemimpin. Nak. Menjadi pemimpin itu tidak boleh sombong, tidak boleh gembelengan tadi. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh punya rasa tinggi hati. Karena gimana kalau kita gembelengan, nasi itu adalah untuk apa? Untuk dimakan, ya kan? Akhirnya tumpah sampai 1 halaman tumpah nasinya. Bisa dimakan enggak? Enggak bisa. Jadi lagu ini mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh punya rasa sombong, tinggi hati, tidak berhati-hati, supaya kita bisa menjadi orang yang baik, gitu ya, Nak ya? Siapa yang ingin jadi pemimpin di sini? Semuanya ingin jadi pemimpin? Ya, Dava ingin jadi pemimpin tuh. Ada lagi? Ya, banyak di sini yang ingin jadi pemimpin ya. Itu ya, anak. Di sini Ibu harapkan nanti ketika di rumah selain kamu mempersiapkan alat dan bahan, kalian mencari informasi tambahan ya. Bisa melalui YouTube ataupun dari searching di internet mengenai itu tadi, membuat alat peredaran darah supaya besok kamu lebih mudah membuatnya, oke? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak, Nak? Untuk pelajaran kita hari ini? Mari kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, karena kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ucap apa, Nak? Alhamdulillah. Ya, ini anak-anak pulang. Ibu harapkan ketika pulang nanti, anak-anak langsung pulang ke rumah ya. Jangan mampir-mampir dulu ya. Ya. Setelah pulang langsung pulang, yang dijemput tunggu dulu jemputannya, jangan mendahului, jangan jalan dulu apalagi sendirian. Silakan anak-anak berkemas, LKPD-nya dibawa dulu, disimpan dulu. Oke ya, sudah siap semuanya ya. Siapa yang ingin memimpin doanya? Dava, oke Dava. Silakan Dava. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini langsung pulang ya. Ibu harapkan pulangnya dengan tertib ya, Nak ya.
Dimulai dari barisannya. Dava. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Apa kabarnya? Hari ini sehat semua kan ya nak ya? Sudah sarapan belum nak? Ya, alhamdulillah. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin cerdas, jangan malas. Kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin cerdas, mari kita belajar dan berdoa. Siapa hari ini yang datangnya paling awal? Reza. Pimpin Reza. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, hadir semua, alhamdulillah. Ibu lihat semuanya hadir ya? Kemudian, sudah siap belajar atau belum nak? Kalau sudah siap, coba lihat bajunya sudah dimasukkan atau belum? Yang belum dikancingkan, bajunya dikancingkan dahulu. Itu ada yang lepas satu, Gusti. Ya. Lihat kelasnya sudah rapi atau belum? Sudah rapi, sudah bersih. Siapa yang piket hari ini nak? Kurnia, Silvi, kemudian siapa lagi? Habib dan Gusti ya. Beri tepuk tangan untuk yang piket hari ini. Berkat teman-teman kita yang piket hari ini, kelas kita menjadi bersih ya nak ya. Kalau kelas kita bersih, maka kita belajar menjadi nyaman. Alat tulis sudah dibawa semua? Alhamdulillah. Ya. Kemudian anak-anak ibu juga sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Bagus. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yasmin silahkan. Pancasila
Baik, kita tadi telah menyanyikan lagu wajib nasional supaya dapat menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita terhadap bangsa kita. Kemudian menanamkan rasa cinta tanah air kepada negara kita Indonesia. Ya. Anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu hargai sekali yang hari ini datang paling awal. Kemudian yang sudah piket tadi, kelas kita menjadi bersih. Semua itu kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya nak ya. Jika kita melakukan segalanya itu dengan rasa tanggung jawab, insya Allah kita akan diberkahi, akan dimudahkan dalam mencari ilmu. Betul sekali. Anak-anak Ibu masih ingat kita kemarin belajar apa nak? Di pertemuan sebelumnya? Pantun, peredaran darah. Kemudian di peredaran darah kemarin kita membahas apa? Hari ini kita akan membuat apa? Model sederhana sistem peredaran darah ya. Pertemuan kemarin kita sudah menentukan judulnya ya. Kita sudah buat namanya model sederhana sistem peredaran darah. Kemudian menentukan alat dan bahannya. Kemarin sudah dipersiapkan alat dan bahannya nak? Sudah dibawa hari ini? Bagus sekali ya. Kemudian kita juga sudah menentukan langkah-langkahnya kan di pertemuan kemarin? Sudah dipahami atau belum? Di rumah dicari atau tidak? Informasi tambahannya? Sudah. Bahan bacaan juga sudah Ibu bagikan melalui WA. Sudah kalian baca? Sudah. Bagus sekali ya. Tepuk hebat. Hebat. Hebat ya, hebat sekali kalian. Hari ini kita masih membahas yang sama ya. Kita tetap membahas di tema 4, sehat itu penting pada subtema 1 peredaran darahku sehat di pembelajaran 1. Habib, kenapa Habib? Lagi tidak enak badan apa Habib? Mau ke UKS apa? Enggak, beneran. Batuk ya? Bawa minum enggak? Bawa, minum dulu, diminum dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian kemarin telah menonton tayangan video dan diharapkan dengan menonton tayangan video sistem peredaran darah, anak-anak Ibu bisa membuat model sistem peredaran darah sederhana ya dengan tepat. Kemudian diharapkan nanti anak-anak Ibu juga dapat mempresentasikan dan membandingkan proses peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil ya dengan tepat. Dengan nanti sambil memperagakan proyek yang telah kamu buat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di pembuatan proyek nanti juga Ibu akan menilai nak, setiap kelompok nanti akan Ibu nilai proses ketika membuat proyek itu, kerjasamanya, kemudian kekompakannya, hasil proyeknya nanti, bagaimana cara kamu menjawab LKPD, bagaimana itu akan menjadi penilaian proses ketika kamu mengerjakan proyek nanti. Kemudian sikap kamu juga akan Ibu nilai ya nak ya? Ya. Alat dan bahannya silahkan dikeluarkan nak. Alat dan bahannya silahkan dipersiapkan ya. Kemarin waktu untuk mempersiapkan alat bahan berapa menit? 5 menit. Jadi diharapkan dalam waktu 5 menit anak-anak sudah siap semua alat dan bahannya. Botol-botolnya dikeluarkan.
Sudah siap semua alat dan bahannya? Sudah siap, Nak? Ya, jika sudah siap, kalian perhatikan di LKPD nanti di tahap 4 pelaksanaan proyek itu ada nomor 2. Tuliskan masalah yang muncul selama proses penyelesaian proyek ya. Jadi nanti setiap kamu menemukan permasalahan atau kendala atau kesulitan ketika kamu membuat proyek, tuliskan di nomor 2 itu ya, Nak ya. Kemudian anak-anak nanti bisa melihat ini sebagai panduan untuk menyusun botol-botol yang kalian bawa ini menjadi model sistem peredaran darah. Iya. Kemudian ini Ibu akan bagikan ini. Jadi nanti untuk warna pink ini untuk menamai bagian-bagian dari jantung atau ruang jantung. Kemudian yang biru ini untuk menamai pembuluh darahnya. Ya, jadi nanti setiap kelompok mendapatkan kertas warna pink dan kertas warna biru dan mendapatkan spidol ya, Nak ya, untuk menulisnya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kurang ini, Nak, kalau nggak ditambah double tip ya. Silakan anak-anak susun ya. Botol kemudian selang itu kalian masukkan. Kemarin kan sudah dilubangi kan botol-botolnya sesuai perjanjian kita sebelumnya. Sudah dilubangi semua? Sudah, bagus. Jadi tinggal kalian susun, kalian rangkai menjadi model sistem peredaran darah. Silakan anak-anak bekerja. Anak-anak semangat ya mengerjakannya. Bagus. Nanti akan kelompok terbaik akan mendapatkan bintang ya. Nanti kita tempel di My Reward Chart. Kelompok yang paling ya kreatif, kompak, semangat. Jika ada kendala boleh hubungi Ibu. Maksudnya dipanggil Ibu ya kalau ada kendala. Ininya sekalian nah botol-botolnya jadi nanti enggak itu ya sekalian dikasih solasi aja. Ya ini yang dipanjang di itu. Waduh kena ya maaf. Nanti direkatin lagi sama itu double tip. Mana yang seluruh tubuhnya? Ya. Yang jantungnya yang mana? Ya. Sama kalian tentukan dulu ya, Nak ya, yang menjadi jantung. Ya. Mana botol yang menjadi seluruh tubuh dan mana botol yang menjadi paru-paru ya. Kemudian Ibu akan memberikan panah ya. Yang warna biru ini sebagai darah yang mengandung CO2 dan panah yang merah itu adalah darah yang mengandung oksigen atau O2. Oke? Ya. Panahnya disesuaikan alurnya ya. Apa? Ini sudah benar belum? Coba disusun. Bisa tidak menyusunnya? Ya, selangnya ini ke sini ya.
Mana yang seluruh tubuhnya mana? Ya, paru yang jadi jantungnya mana? Ya, mana biliknya mana? Biliknya? Ya, serambinya yang mana? Nggak apa-apa. Kemudian itu jadi paru-paru. Oke. Menyusunnya ya seperti ini ya. Oke, sudah betul. Silakan lanjutkan ya, Nak ya. Iya. Karbon dioksida kok. Yang merah itu mengandung oksigen. Ya. Yang biru mengandung karbon dioksida. Sudah selesai anak-anak? Wow, sudah selesai. Ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang sudah selesai, anak-anak lihat di LKPD seperti yang di PowerPoint Ibu ya, Nak ya. Nah, itu ada soal penilaian hasil. Bagaimanakah hasil proyek yang telah kamu buat? Tuliskan analisisnya, kemudian tuliskan kesimpulan berdasarkan proyek yang telah kamu buat. Silakan anak-anak uji coba yang proyek yang telah kamu buat, kemudian tuliskan hasilnya. Ico sudah menguji ya? Ya, silakan diuji. Ya. Bagus ya? Ya, bagus. Jadi anak-anak silakan menguji hasil proyeknya sebelum dipresentasikan nanti apakah sudah berhasil atau belum ya. Ya, Aisyah menulis hasilnya Aisyah. Berhasil atau tidak? Berhasil ya. Oke, nanti presentasi ke depan ya, Nak ya. Ya. Ya, kamu uji Nak, kamu uji berhasil atau tidak, kemudian bagaimana hasil proyeknya, kamu buat analisisnya, kamu bedakan bagaimana sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil, kamu bandingkan Nak, peredaran darah besar itu dari mana ke mana, peredaran darah kecil dari mana ke mana, tayang hasil itu ya, dan kesimpulannya. Lagi. Nanti gantian. Ya, kelompok merah. Oke, kelompok merah sudah menguji coba. Bagus. Berhasil ya? Kelompok biru. Tulis analisisnya ya, Nak ya. Kelompok ungu juga sudah berhasil, bagus. Nanti presentasi ke depan ya. Buat analisisnya, membedakan sistem peredaran darah besar dan peredaran darah. Ya, betul. Ya, ditulis ya, Nak. Sama proyeknya udah berhasil ya, Nak ya. Udah siap semua ya, Nak? Kalau sudah selesai, saatnya kita presentasi. Namun sebelumnya kita beri wow dulu untuk proyek yang telah kita buat ya. Ya, kita kasih wow dulu ya. 1, 2, 3. Kasih kasih
Ibu hebat sekali. Waktunya presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan proyeknya duluan? Bagus, kelompok hijau menunjuk lebih dulu. Dipersilakan kelompok hijau. Aturan saat berdiskusi, ketika ada kelompok yang presentasi, kelompok lain memperhatikan dan menanggapi. Boleh bertanya, boleh menambahkan. Dipegangin, Nak. Silakan diperkenalkan dirinya dulu. Kita dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil proyek kami. Darah kaya oksigen dan nutrisi mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, kemudian mengalir ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh oleh pembuluh arteri sampai ke pembuluh kapiler. Darah berubah menjadi bersih karbon dioksida, dialirkan kembali ke jantung ke serambi kanan melalui pembuluh vena. Itulah peredaran darah besar. Darah dan serambi kanan mengalir ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru melalui pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida, mengikat oksigen, kemudian mengalir kembali ke jantung di serambi kiri. Itulah peredaran darah kecil. Sudah betul belum yang dijelaskan oleh kelompok hijau? Sudah. Beri tepuk tangan. Ada yang menanyakan anak-anak untuk kelompok hijau? Sudah. Oke, silakan. Mengapa darah tidak bertabur saat di dalam jantung? Di dalam jantung terdapat beberapa katup atau sekat yang membatasi ruang-ruang jantung sehingga darah tidak bercampur. Betul ya yang disampaikan oleh kelompok hijau, bahwasanya di jantung itu darah tidak bercampur anak-anak karena di dalamnya ada katup ya yang membatasi jantung, antar ruang jantung. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan kita semua. Kelompok hijau, silakan ke tempat saja. Biru dulu. Ya, kelompok biru menunjuk lebih dulu. Silakan kelompok biru. Terima kasih ya kelompok hijau. Siapa yang ingin menjelaskan? Yasmin. Yasmin menjelaskan ya. Perkenalkan diri dulu. Salam dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok biru, kita akan mempresentasikan hasil proyek kami. Darah kaya oksigen dan nutrisi mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, kemudian mengalir ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh oleh pembuluh arteri sampai ke pembuluh kapiler. Darah karbon dioksida dialirkan kembali ke jantung ke serambi kanan. Itulah peredaran darah besar. Dan peredaran darah kecil. Darah dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru melalui pembuluh vena. Darah yang mengandung karbon dioksida mengikat oksigen, kemudian mengalir kembali ke jantung di serambi kiri. Itulah peredaran darah kecil. Jadi disampaikan sudah betul atau belum oleh kelompok biru? Sudah ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok biru. Untuk hasil proyeknya sudah berhasil ya. Cuma lain kali ini sebaiknya ini taruh di bawah paru-paru. Itu kan hampir sejajar dengan paru-paru ya. Jadi penyusunannya sebaiknya di bawah paru-paru. Tapi untuk secara keseluruhan sudah bagus ya. Kemudian ada yang ingin menanggapi untuk kelompok biru? Belum. Katanya tidak kelompok biru. Oke, Carla. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil yang mengandung Iya betul, itu ada darah itu juga karbon dioksidanya di pembuluh mananya?
arteri pulmonalis. Ya, apakah betul? Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok biru. Silakan dulu kelompok biru. Terima kasih kelompok biru. Selanjutnya kelompok mana? Ini dulu, kelompok merah dulu. Kelompok kuning? Semangat dong kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Dari kelompok mana? dari kelompok merah. Paru-paru mengalir ke serambi kiri, bilik kiri, dan mengalir ke seluruh tubuh. Dialirkan serambi kanan dan bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Ya, betul ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok? Ya, silakan. Pembuluh kapiler ini menjadi tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan tubuh. Ya, apakah sudah betul? Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok merah. Semuanya rapi. Cuma untuk penjelasannya tadi untuk membandingkan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil belum dilakukan ya? Iya. Diperbaiki kembali untuk membandingkan peredaran darah besar dan peredaran darah kecilnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok merah. Selanjutnya, oke, kelompok ungu dipersilahkan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Rehan. Darah kecil adalah mengalirnya darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Dan peredaran darah besar adalah mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sudah bisa dipahami yang disampaikan oleh kelompok ungu? Sudah ya. Oke, Ibu menanggapi untuk secara keseluruhan kelompok ungu sudah baik ya dalam membuatnya, sudah rapi, bagus, jelas. Hanya untuk penjelasannya masih kurang ya. Pembuluhnya belum dijelaskan secara lebih rinci. Ya, mungkin diperbaiki dulu ya. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok ungu. Apakah ada yang bertanya untuk kelompok ungu? Oke, kelompok kuning. Rehan, apa fungsi paru-paru? Ya betul, jadi memang paru-paru itu fungsinya adalah mengikat oksigen ya. Jadi darah yang masuk ke paru-paru itu kan mengandung karbon dioksida. Kemudian melalui proses pernapasan, darah mengikat oksigen. Jadi darah menjadi bersih kembali, mengandung oksigen. Bisa dipahami? Ya, silakan duduk kembali kelompok ungu. Beri tepuk tangan untuk kelompok ungu. Selanjutnya kelompok kuning. Kelompok kuning, siapa yang menjelaskan? Aisyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok kuning akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sistem peredaran darah dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke serambi kanan jantung. Darah keluar dari bilik kiri dan mengalir pembuluh darah aorta. Pembuluh darah aorta adalah pembuluh darah yang ada di bilik atau ventrikel kiri. Darah mengalir melalui pembuluh arteri ke pembuluh-pembuluh yang lebih kecil bernama pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini menjadi tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan tubuh. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, darah yang mengandung karbon dioksida dibawa ke jantung. Darah dengan karbon dioksida melewati pembuluh darah vena cava superior dan kembali ke serambi kanan atau atrium jantung.
Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali ke serambi kiri jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang masuk melalui serambi kanan diteruskan menuju bilik kanan. Dari bilik kanan, darah keluar melalui jalur pembuluh darah arti pulmonalis. Darah mengalir melalui pembuluh arteri pulmonalis ke pembuluh-pembuluh yang lebih kecil bernama pembuluh kapiler. Melalui pembuluh kapiler di paru-paru, darah yang mengandung karbon dioksida bertukar dengan darah yang kaya oksigen di alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen di dalam paru-paru. Setelah bertukar menjadi darah yang kaya oksigen, darah mengalir melalui vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung. Penjelasan dari kelompok kuning sangat lengkap. Ya, semalam kalian mencari informasikah mengenai sistem peredaran darah ini? Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ada yang ditanyakan untuk kelompok kuning? Tidak ada, sudah jelas semuanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kuning. Bangga sekali karena seluruh proyek yang kamu buat berhasil ya anak ya. Kemudian ini ada soal evaluasi di LKPD halaman terakhir. Silakan anak-anak kerjakan dulu bersama secara kelompok. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Enggak, itu. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh secara berkelompok ya. Sudah selesai semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, Bes, bentar lagi ya. Sudah selesai semuanya anak-anak Ibu? Oke, nanti LKPD dikumpulkan ya. Kemudian yang kamu buat itu nanti akan dipajang di kelas kita 2 proyek yang paling rapi, paling bagus untuk pembuatannya. Sebetulnya semuanya bagus ya anak ya. Cuma kita kan di sini mengambil yang baik dari yang terbaik, begitu. Kesimpulan apa nak yang bisa kita ambil dari kegiatan diskusi kita hari ini? Proyek yang kita buat hari ini, apa kesimpulannya? Oke? Yasmin? Ya, itu peredaran darah kecil. Kemudian prosesnya, siapa yang bisa menjelaskan prosesnya peredaran darah kecil? Mana untuk prosesnya sistem peredaran darah kecil, siapa yang mau memberitahu? Oke, silahkan Anissa. Dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru melalui vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Ya, betul ya. Jadi sistem peredaran darah kecil itu adalah proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru, di mana dari bilik kanan darah dipompa melalui pembuluh arteri pulmonalis ke paru-paru, kemudian dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri melalui pembuluh vena pulmonalis. Oke, selanjutnya siapa?
yang bisa memberitahu Ibu peredaran darah besar gimana? Oke, silakan Fadil. Peredaran darah besar mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu Iya. kembali ke jantung. Iya, betul. Peredaran darah besar itu adalah mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh terus kembali lagi ke jantung. Terus apa nak? Prosesnya bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Reza, ada apa di luar? Ya, ayo, siapa bisa menjelaskan untuk prosesnya? Fadil lagi? Oke, Fadil, nggak apa-apa Fadil. Bilik kiri ke aorta dan ke arteri mengalir ke seluruh tubuh dan vena dan serambi kanan. Iya, ya. Kalau peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari bilik kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Ke seluruh tubuh itu ada jaringan kapiler kan? Jaringan kapiler itu menjadikan darah yang awalnya kayak oksigen karena dialirkan ke seluruh tubuh dipakai untuk tubuh menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian dialirkan ke jantung lagi melalui pembuluh vena. Yang menerima siapa? Serambi kanan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus anak-anak Ibu ya. Selanjutnya, LKPD-nya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan setiap kelompok dikumpulkan ke Ibu, akan Ibu nilai ya. Hasil dari kalian tadi. Ya, kita harus semangat dulu anak-anak ya, harus semangat ya. Tidak ada sampah di bawah meja kalian. Ini akan menjadi penilaian ya, kelompok mana yang paling bersih nanti. Baiklah anak-anak, kelasnya sudah rapi, sudah bersih kembali. Di sini Bu akan mengumumkan kelompok terbaik ya untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini dari penilaian yang sudah Ibu lakukan tadi ya, kekompakan, kemudian kebersihan, kerapian ya anak ya. Kemudian isi dari apa yang kalian tampilkan tadi, Ibu menilai semuanya bagus, semuanya hebat, semuanya keren, semuanya wow. Namun di sini beri tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Namun untuk proyek kali ini ya, kelompok terbaik diberikan kepada kelompok hijau. Beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Kenapa kelompok hijau? Karena dari segi proyek tadi rapi, kemudian kompak ya. Kemudian isi dari LKPD-nya juga bagus, tadi Ibu sudah melihat. Ya, silakan untuk kelompok hijau menempelkan bintangnya ke My Reward Chart. Ya, silakan. Oke, silakan anak-anak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok hijau dan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita peregangan otot dulu ya. Ya, kalian tirukan gerakan Ibu. Ayo berdiri semuanya anak-anak, semangat.
Ya, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan di pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Cepet ya. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan di pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Oke. Sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakannya mandiri, tidak boleh berdiskusi ya. Kerjakan soal evaluasinya secara mandiri, tidak boleh berdiskusi, tidak boleh saling tanya kepada temannya. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Jika ada soal yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu ya nak ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan per kelompok. Sudah semua? Semoga hasilnya nanti memuaskan ya nak ya. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi kita. Jadi apa kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini anak-anak? Kita tadi sudah membuat apa? Sistem peredaran darah. Ya, kita telah membuat proyek sistem peredaran darah. Ya, jadi sistem peredaran darah tadi ada berapa macam? Ada 2 macam. Apa saja nak? Darah besar. Ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar tadi adalah peredaran darah, siapa yang mau menjelaskan? Kembali. Ya, biar tambah melekat dalam ingatan kita. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Ya, kemudian peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung kembali. Prosesnya, ada yang mau menjelaskan untuk prosesnya? Tidak ada? Semangat anak-anak. Ya, prosesnya bagaimana untuk prosesnya? Peredaran darah kecil dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, melalui vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Ya, kemudian untuk peredaran darah besarnya bagaimana? Dari bilik kiri ke aorta, lalu ke arteri dan mengalir ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan ke serambi kiri. Ya, betul ya. Jadi memang peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Dari jantung itu dipompa oleh bilik kanan, kemudian melalui pembuluh apa nak? Arteri pulmonalis, dipompa ke paru-paru kan, darah mengandung karbon dioksida dibersihkan menjadi darah yang mengandung oksigen lagi. Kemudian setelah itu kembali ke jantung, diterima oleh serambi kiri melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, kemudian untuk peredaran darah besarnya dari jantung, ya, jantung oleh bilik
apa? Bilik kiri itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian dari seluruh tubuh itu ada jaringan kapiler atau pembuluh kapiler. Darah yang tadinya berisi oksigen berubah menjadi darah berisi karbon dioksida karena sudah dipakai untuk tubuh. Kemudian dialirkan kembali ke jantung, diterima oleh serambi kanan melalui pembuluh vena. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa. Ya, bagus ya. Jadi apa perasaan anak-anak ketika telah melakukan kegiatan kita dari hari kemarin sampai hari ini? Membuat proyek ya. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, sedih atau kecewa? Senang. Alhamdulillah. Kemudian apa yang telah Ananda pelajari pada hari ini? Kita telah membuat proyek sistem peredaran darah. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari kegiatan kita hari ini? Membuat proyek sistem peredaran darah. Ya, kemudian kemarin kita membuat apa? Pantun ya. Apa yang kalian belum pahami? Apakah sudah paham semua atau masih ada yang belum paham? Silakan bertanya. Sudah paham? Sudah. Adakah salah terhadap kegiatan kita pada hari ini? Besok ada begini lagi, Bu. Ya, baik, bisa ya. Jadi untuk pembelajaran besok kita seperti ini lagi membuat proyek, setuju tidak? Setuju. Ya, bagus. Nah, anak-anak, Ibu harapkan saat ini tadi kamu sudah mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi tadi akan Ibu nilai apakah nilai kalian di atas KKM atau di bawah KKM. Jadi bagi kalian yang nilainya di atas KKM maka Ibu berikan pengayaan nanti. Nilai KKM kita adalah 70. Kemudian untuk nilai yang di bawah 70 akan Ibu berikan remedial di pertemuan selanjutnya. Ini ya. Kemudian anak Ibu di sini siapa yang sudah memiliki HP? Banyak juga yang sudah memiliki HP ya. Siapa yang sudah punya HP? Jujur saja, tidak apa-apa nak. Sudah banyak sekali yang punya HP. Oke, silakan turun tangan. Di sini memiliki HP itu tidak salah. Itu merupakan suatu kebutuhan untuk saat ini ya nak ya. Apalagi di zaman digitalisasi, di zaman serba modern, kalian membutuhkan HP untuk komunikasi, kemudian untuk belajar, mencari ilmu melalui YouTube misalnya, ataupun dengan searching di Google. Namun, Ibu harapkan jika kamu memegang HP sendiri, ketika membuka konten ataupun membuka YouTube, itu perlu dilakukan pengawasan nak. HP itu tidak hanya bisa digunakan untuk main game saja, untuk menonton TikTok saja. Tidak, HP itu bisa digunakan kita untuk belajar ya. Seperti kemarin Ibu telah memberikan bahan ajar melalui WA, kemudian kamu baca, itu berarti kamu sudah menggunakan teknologi untuk belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan. Jadi di hewan itu memiliki sistem peredaran darah yang tidak sama dengan manusia ya. Ada yang sama namun ada juga yang berbeda. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi diharapkan anak-anak Ibu mempelajari terlebih dahulu di rumah ya, Nak ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini Bu rasa cukup ya, alhamdulillah. Kita mengucapkan apa anak-anak ketika telah menyelesaikan suatu kegiatan? Alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kelancaran pada hari ini. Semoga ilmu atau pengetahuan yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Silakan anak-anak berkemas untuk pulang. Ingat, sudah semuanya anak-anak?
Semuanya sudah berkemas? Sudah ya. Sekarang silakan nanti anak-anak pulang dengan keadaan tertib, tidak boleh ada yang dorong-mendorong. Kemudian nanti langsung pulang ke rumah ya nak ya. Jangan mampir-mampir main ke rumah teman. Bagi yang dijemput, tunggu jemputan. Dan bagi yang belum dijemput, ditunggu jemputannya. Kemudian bagi yang naik sepeda sendiri, hati-hati lewat sebelah kiri. Oke ya. Dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dari kelompok merah dulu. Ya, kelompok Dava dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.